Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. Gencatan senjata antara Iran dan Israel sudah mulai diberlakukan, teman-teman. Perang 12 hari yang menyita banyak perhatian dunia telah usai untuk sementara, tanda kutip teman-teman, untuk sementara gencatan senjata. Rakyat Iran semua turun ke jalan ribuan orang untuk merayakan sebuah kemenangan. Perang 12 hari tersebut, teman-teman. Tetapi di sisi lain, Netanyahu juga mengklaim sebuah kemenangan. Sebenarnya yang menang siapa sih? Jadi Netanyahu juga mengadakan konferensi pers untuk mengklaim sebuah kemenangan. Tetapi di sisi lain, Donald Trump juga marah terhadap Israel. Kenapa? Karena setelah gencatan senjata, tiba-tiba Israel mengirimkan rudal ke Iran. Kita lihat sama-sama bagaimana klaim dari Netanyahu, dan juga kita lihat sama-sama nanti kemarahan dari Donald Trump karena ada yang mengkhianati kesepakatan gencatan senjata. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים: איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. Klaim sepihak nih, klaim sepihak namanya. Oh, ini warga Israel ya, masyarakat Israel turun ke jalan merayakan kemenangan. Rakyat Iran menyambut baik gencatan senjata yang berlaku antara Israel dan Iran pada Selasa 24 Juni kemarin. Bagi mereka, gencatan senjata ini adalah simbol kemenangan setelah perang berkecamuk selama 12 hari. Media pemerintah Iran Tasnim melaporkan ribuan orang membanjiri lapangan Enhlab di Teheran. Mereka memuji angkatan bersenjata yang telah berjuang melawan Israel dan Amerika Serikat. Dalam aksinya, warga membentangkan bendera sambil terus melontarkan kecaman kepada musuh. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam keterangan resminya mengatakan bahwa rakyat harus bangga atas kemenangan yang dicapai. Menurutnya, Iran telah memaksa Israel untuk menerima gencatan senjata. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan atas Iran. Ia menyebut serangan terhadap fasilitas nuklir Iran adalah pencapaian bersejarah. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata Israel dan Iran terwujud setelah ditengahi oleh negaranya. Setelah ngebom ya. Itu kembang api ya, itu kembang api ya, bukan bom itu ya. Oh ya. Perayaan kemenangan besar-besaran sedang berlangsung di Iran. بسیجی قهرمان تشکر تشکر نیروی انتظامی تشکر تشکر Fasadko امت انقلابی تشکر تشکر و اما برای آتش بسی که اینها دنبالشن. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy with that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Murka ke Israel, ini bukan soal Israel vs Iran lagi, tapi Trump marah karena Israel langgar gencatan senjata.
Pada 24 Juni 2025, Trump bilang Israel udah menyepakati gencatan senjata dengan Iran. Tapi beberapa jam kemudian, Israel malah dilaporkan hendak bom Iran. Trump langsung ngamuk, Israel jangan jatuhkan bom itu. Dia perintahkan Israel recall pilot mereka sekarang juga. Trump bahkan minta agar pilot Israel pulang dan bikin plan wave ke Iran, bukan bom. Dia anggap ini pelanggaran besar, apalagi baru 12 jam gencatan senjata berlaku. Ternyata Iran dan Israel sama-sama dituduh melanggar. Iran dituduh nembak rudal, tapi Iran bentak. Israel buru-buru serang lagi karena klaim Iran langgar duluan. Menurut kamu, Trump benar intervensi ke Israel atau malah overstepping hak kedaulatan? Drop pendapat kamu di komen. Baru ini tuh Trump ngeluarin statement kalau sampai Israel nyerang lagi itu bakal dianggap jadi pelanggaran yang besar. Selain itu, Trump juga nyatain bahwa dia nggak puas sama kedua belah pihak, tapi dia lebih nyalahin Israel. Trump bahkan bilang di akun sosial medianya bahwa Israel nggak akan nyerang Iran, dan pesawat yang udah terbang menuju Iran bakal kembali ke pangkalan udara Israel. Tapi setelah Trump nulis statement itu, terjadi dua ledakan di kota Tehran. Setelah itu, Trump nelpon lagi Netanyahu dan minta serangannya dihentikan. Tapi Netanyahu bilang bahwa serangan ini orang ini dihentiin karena ya Iran duluan yang mulai. So ya, ini orang ini kayaknya Trump agak sedikit kecewa sama Netanyahu. Bahkan saat diwawancara sebelum dia berangkat ke KTT NATO, Trump bilang, I'm not happy with Israel. Follow ya guys buat update perkembangan berita soal perang ini. Teman-teman, setelah tadi Trump mengatakan bahwa gencatan senjata disepakati oleh Iran dan Israel, baru saja media berita Iran melaporkan jika terjadi dua ledakan di daerah Teheran. Sebenarnya ini gencatan senjata atau awal perang baru sih? Laporan dua ledakan yang terjadi di Teheran ini membuat dunia bertanya-tanya, teman-teman. Serangan Israel ini menargetkan radar lama di Iran, dan katanya ini merupakan balasan atas serangan Iran sebelumnya. Sebelum terjadi ledakan di Teheran ini, teman-teman, Donald Trump sempat menelpon Netanyahu untuk meminta agar tidak melakukan serangan apapun kepada Iran. Namun apa yang terjadi? Malah terjadi dua ledakan di Iran. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya, teman-teman. Akankah gencatan senjata ini terjadi atau malah dibatalkan? Ya, kita tahu teman-teman bagaimana Israel beberapa kali bahkan puluhan kali mengkhianati sebuah perjanjian gencatan senjata. Berapa kali kalian hitung, kalian searching di Google berapa kali, dia sangat-sangat sering gitu. Gencatan senjata baru dimulai beberapa jam dia nyerang rudal dengan alasan Iran juga kirim rudal. Sementara dikonfirmasi ke Iran, gua kok nggak kirim rudal kok, kenapa dia nyerang ke Teheran, ya kan? Kita lihat sama-sama bagaimana Benjamin Netanyahu klaim kemenangan. Katanya sudah bener tuh ngebom 3 tempat itu di Natan, Eshavan, dan Fordo kalau nggak salah teman-teman. Dia menganggap bahwa itu sebuah kemenangan. Bahkan dia berkata bahwa ini kemenangan bersejarah. Ya, padahal yang ngebom itu kan Amerika. Ya, temen dia tuh, antek dia tuh yang ngebom, bukan dia sendiri. Kalau dia sendiri gak ada mampu dia. Kalau nggak ada pesawat B-2 Siduman itu gak ada mampu dia. Dibantulah oleh Amerika. Yang ngebom Amerika itu bukan Israel. Iya kan? Sementara kalau kita lihat eskalasi, kerusakan dan lain sebagainya, kita lihat bagaimana kehancuran dari Israel juga yang banyak beredar di media sosial. Meskipun banyak klaim-klaim ini hoax segala macam, tapi muncul juga di berita-berita portal nasional maupun internasional, dan tentu saja ini bukan hoax teman-teman. Ya, kecuali beredar di TikTok banyak, itu patut untuk dipertanyakan. Tetapi muncul banyak ini di portal-portal berita online nasional maupun internasional, itu banyak kerusakan besar di Tel Aviv maupun Haifa. Kalau dilihat sebuah kemenangan, tentu saja saya pikir Iran telah mencapai sebuah kemenangan untuk saat ini. Ya, setelah gencatan senjata, kita lihat, kita pikirkan sama-sama. Ketika Iran diembargo, ya, diembargo, sekarang pun masih diembargo, banyak sekali hal-hal yang tidak boleh masuk ke Iran, peralatan, bahan untuk membuat ya properti pertempuran. Tapi kita lihat dunia terkejut ketika Iran memberikan sebuah perlawanan yang luar biasa dengan menyerang Tel Aviv dan Haifa sampai sebegitu rupa, sehingga memaksa warga Israel untuk eksodus besar-besaran ke Eropa maupun ke Cyprus. Ya, puluhan ribu guys, puluhan ribu orang Israel yang eksodus pindah tempat dari Israel karena Israel sudah gak aman. Ya, kalian baca sendirilah, kalian kalkulasi sendirilah siapa yang menang di sini. Padahal Iran itu diembargo. Kalau kita kalkulasi, diembargo itu pasti kesulitan segala hal teman-teman. Tapi ternyata Iran membuktikan diri.
dan embargo bukan apa-apa. Malah membuat mereka semakin pintar, semakin cerdik, semakin kreatif. Sehingga muncullah rudal, roket sijil, dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana ke depan teman-teman gencatan senjata ini, dan kita tidak boleh ya mengatakan ini pasti fix berhenti, nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Ya, pasti akan ada serangan-serangan balasan kecil-kecil yang kemudian merembet lagi ke besar-besar gitu. Kita tahu Israel sejarahnya seperti apa, gimana dia mengkhianati sebuah perdamaian dan gencatan senjata puluhan kali. Dengan Palestina juga seperti itu. Siapa yang harus dipercaya hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar.